밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Febrianti dari manajemen B. Oke, jadi di sini ada sub pokok pembahasan, itu ada 6. 1. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. 2. Strategi dalam perencanaan sumber daya manusia. 3. Permintaan sumber daya manusia. 4. Teknik-teknik peramalan kebutuhan sumber daya manusia. 5. Penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir, perencanaan suksesi. Baik, kita masuk sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, strategi dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan angkatan kerja harus mengalir dari rencana strategis perusahaan, antara lain: 1. Apakah rencana tersebut untuk memasuki bisnis baru? 2. Atau rencana untuk mengurangi biaya? Semuanya mempengaruhi jenis posisi yang harus Anda isi atau Anda hilangkan. Yang ketiga, banyak keterampilan karyawan sekarang menjadi usang, maka diperlukan rencana pengembangan dan perekrutan untuk mengatasinya. Yang ketiga, permintaan sumber daya manusia atau peramalan kebutuhan personel. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam organisasi antara lain: 1. Faktor eksternal. Yang pertama ada kondisi perekonomian, kedua kondisi sosial politik, yang ketiga teknologi, dan keempat kompetisi. Yang kedua ada faktor organisasi. Yang pertama rencana strategi organisasi, yang kedua anggaran, ketiga perkiraan produksi dan penjualan. Untuk ketiga ada faktor angkatan kerja, yaitu yang pertama pensiun, dua pemberhentian kerja, dan ketiga ada kematian. Oke, kita lanjut untuk sub pembahasan keempat, teknik-teknik peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Teknik peramalan yang dipergunakan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan tenaga kerja di Seller 2015 antara lain: analisis tren atau trend analysis. Analisis tren adalah studi terhadap kebutuhan pekerjaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua, analisis rasio atau ration analysis. Analisis ration adalah teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan, membandingkan rasio antar faktor penyebab dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Umumnya, faktor penyebab adalah tingkat produksi atau tingkat penjualan. Yang ketiga, diagram sebar atau scatter plot. Diagram sebar adalah metode grafis yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara dua variabel dan menggambarkan dalam sebuah grafis sehingga bisa diketahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang 5, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam: 1. Menggunakan alat-alat manual untuk melacak kualifikasi karyawan, inventory kualifikasi atau keterampilan qualification or skill inventories. Yang kedua, bagan penggantian personal atau personal replacement card. Yang ketiga, kartu penggantian posisi atau position replace card. Meramalkan penawaran kandidat dari luar. Oke, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dalam menentukan penawaran kandidat dari luar, antara lain: 1. Pemahaman manajer mengenai apa yang sedang terjadi dalam dunia industri dan sekitarnya. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja di pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demografi, pendudukan, usia, dan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan keterampilan, kondisi perekonomian, dan populasi. Baik, kita masuk yang selanjutnya. Ada pendekatan lain dalam pengendalian penawaran tenaga kerja adalah pendekrutan atau rekrutmen, yaitu
mengurangi angka kerja suatu organisasi. Yang pertama ada pemberhentian atau termination, yaitu pemutusan hubungan kerja secara permanen terhadap karyawan yang tidak memenuhi kualifikasi atau performa kerja yang buruk. Yang kedua, memutuskan kontrak kerja atau layoff, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara terhadap karyawan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti penurunan permintaan produk atau jasa, perubahan teknologi, atau kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, pensiun dini atau early retirement, yaitu pemberian intensif kepada karyawan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal. Yang keempat, restrukturisasi organisasi, yaitu perubahan struktur organisasi yang dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan. Kita masuk sub pembahasan yang terakhir, yaitu perencanaan suksesi atau succession planning. Perencanaan sukses adalah proses secara berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Perencanaan sukses melibatkan pengembangan rencana angkatan kerja untuk posisi puncak perusahaan. Terdapat 3 langkah dalam proses perencanaan sukses, antara lain: 1. Mengidentifikasi kebutuhan kunci, 2. Mengembangkan kandidat dari dalam, 3. Menilai dan memilih mereka yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Oke, baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada penyampaian yang kurang dipahami, mohon untuk dimaafkan karena saya masih pemula. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.